warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala dengan NIM 1904110034. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel yang telah saya buat yang berjudul Penanganan Konflik Asuransi Syariah di Indonesia melalui efektivitas Basarnas dan Pengadilan Agama. Baik, wujud sebuah analisis yaitu agar mengeraikan dengan nyata dan terperinci tentang teknik pengerjaan konflik jaminan sistem syariah di Indonesia yang berkaitan dengan norma hukum dan untuk mengetahui keabsahan Basarnas dan peradilan anutan andai kata wakaf adapun mempunyai kekuasaan seragam agar menangani perselisihan konflik jaminan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan ilmu masyarakat. Petunjuk untuk dipakai merupakan petunjuk bawahan serta fundamental. Nah, sehabis segenap petunjuk terkumpul, selanjutnya tergerap serta dijabarkan cara bawahan dipakai dalam melihat hal-hal yang sedang saat ini terjadi. Daripada mencoba menafsirkan atau menilainya, temuan penelitian ini berwatak deskriptif dan eksplanatari. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperkirakan teknik pengurusan konflik jaminan dapat diolah dua wakaf peraturan. Menurut teori keabsahan hukum oleh Soejarno dan Sukanto, Basarnas lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya yaitu dalam penyusunan teritorial sesuai Pancasila serta Undang-Undang 1945 yaitu melahirkan warga bersahaja serta kaya menurut kerakyatan perniagaan berdasarkan lewat mendirikan bentuk perniagaan mengikuti prosedur akan wajar dan dapat diprediksi. Nah, sistem ekonomi syariah didirikan atas prinsip keadilan, jaminan manfaat, kesepadanan serta universalitas yang diberikan rahmat bukan tampak masih lagi tumpuan agar menantang implementasi komposisi perniagaan khususnya di Indonesia bahwa sebagian besar masyarakat beragama Islam. Pengguna syariah bertujuan untuk memasuki peluang investasi yang berguna untuk perlindungan properti atau aset melalui pengembangan bank syariah. Nah, lewat pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di sektor asuransi, antara konsumen perniagaan syariah membuktikan agar turut campur dalam waktu penanaman modal. Nah, agar bermanfaat persembunyian kekayaan maupun wasiat bersama anggota awak semenjak kesudahannya bencana bahwa kedapatannya sehingga permintaan muamalah semakin meningkat dengan meluasnya kegiatan ekonomi komersial syariah seperti asuransi syariah. Nah, tidak dapat dihindari bahwa para pelaku asuransi dan perusahaan asuransi akan berselisih paham. Nah, yang pada dasarnya tidak ada yang ingin berkelahi atau berkonflik dengan orang lain. Namun, dalam kemitraan atau perjanjian bisnis, setiap peserta harus memperkirakan kemungkinan konflik yang akan terjadi di masa depan. Nah, perselisihan yang harus diantisipasi dan dapat berkembang sebagai akibat dari perbedaan interpretasi atau perbedaan pendapat tentang bagaimana melaksanakan klausal atau perjanjian serta apa isi dari ketentuan perjanjian di antara faktor-faktor lainnya. Nah, mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan adalah semua pilihan untuk menyelesaikan konflik. Arbitrase dan pengadilan adalah semua pilihan untuk menyelesaikan konflik arbitrase. Dan pengadilan agama adalah semua pilihan untuk menyelesaikan konflik ekonomi Islam. Konsep peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya rendah digarisbawahi pada urusan 4 ayat poin 2 Peraturan Angka 48 Warsa 2009 yang mengatur atas pengaruh peradilan. Namun, mayoritas konflik ekonomi syariah di Indonesia melalui litigasi adilan dan pengalaman pahit selama ini menyoroti sistem peradilan yang belum tercapai sebagai perwasitan sederhana
atau penengah tangkas serta tarif miskin, percobaan SCBR, penyelesaian kasus yang ada yang menimbulkan biaya tambahan, dan ketetapan majelis hukum yang memusingkan publik serta menimbulkan urusan baru. Alternatif pengelolaan sengketa melalui mahkamah litigasi membuat zona menarik. Dalam hal ini harus ada lembaga tersendiri, tubuh menengahi Islam kedaerahan yang diakui oleh pengusaha tertentu dan memiliki prosedur penyelesaian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Majelis Ulama Islam atau Indonesia menetapkan Basarnas sebagai sematawayang atau pilihan satu-satunya badan Islamiyah Indonesia untuk menyelesaikan konflik ekonomi syariah peradilan di Indonesia saat amanat menyusun jaminan Islamiyah. Pusat sisi berkonflik bisa menerapkan kekuatan terhadap penyelesaian konflik jaminan syariah yang sesuai dengan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya dan biaya alternatif tinggi. Sementara itu, pengguna dan perusahaan asuransi syariah membutuhkan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa wewenang berusaha mereka ketika memperoleh jaminan menurut tiang Islamiyah terlindungi. Selanjutnya, isu-isu tersebut akan dianggap berat dan membingungkan bagi pengusaha Islamiyah yang mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dalam menyelesaikan konflik berdasarkan teori penanganan SCBR melalui keadaan dua badan peraturan mempunyai kedaulatan yang seragam, dan pada pengerjaan konflik jaminan Islam Indonesia muncul tebakan badan yang sama sangat ampuh dalam penduduk mendorong pengarang agar melakukan penelitian bertambah atau berlanjut, lalu memprediksi, menuangkannya ke dalam 3 ringkasan masalah, terutama dengan cara menyelesaikan konflik. Ringkasan jaminan syariah di Indonesia. Yang kedua, apa Basarnas sangat baik saat mengerjakan konflik asuransi Islamiyah di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu apakah Basarnas lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam penulisan, saya menggunakan teknik analisis, menetapkan teknik analisis, mengabdikan aturan sosiologis untuk melakukan penelitian terhadap subjek penelitian. Penulis berupaya menyajikan gambaran yang sangat jelas dan komprehensif tentang efisiensi Badan Arbitrasi Syariah Nasional dan Peradilan Agama dalam penelitian deskriptif, memberikan deskripsi atau data dan informasi berdasarkan fakta lapangan, pendekatan penelitian dengan menggunakan survei dalam menimbang indikasi yang hadir. Jangan melihat mengapa indikasi itu hadir. Data untuk penelitian hukum sosiologis pada awalnya didasarkan pada sumber-sumber sekunder yang kemudian ditambah dengan sumber-sumber primer atau lapangan. Ada 3 bahan hukum Islam yang dalam data sekunder. Bahan hukum utamanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 tahun 2001 tentang silsilah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, selanjutnya jurnal, buku, dan kalah penelitian yang dipakai saat metode ulasan untuk mengumpulkan petunjuk yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan 3 metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang valid dan fleksibel. Nah, dalam pembahasannya, yang pertama yaitu penanganan konflik asuransi syariah di Indonesia. Karena operasi komersial syariah menjadi lebih umum, termasuk asuransi perselisihan antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi tidak dapat dihindari. Nah, fungsi hukum sebagai mekanisme penyelesaian masalah kemasyarakatan merupakan salah satu fungsi utamanya. Para saudagar Islam menuntut keadilan. Sebuah lembaga sederhana yang tidak tergarap minus menengah kemajuan ekonomi yang dinantikan pusat bidang yang bertikai telah mengesahkan alternatif penanganan konflik dalam undang-undang ini yang meliputi non-litigasi, litigasi, dan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penanganan konflik melalui peradilan non-litigasi. Nah, yang selanjutnya yaitu penanganan konflik melalui jalur pengadilan atau non-litigasi. Berdasarkan SK MUI nomor 9/12/2003 tanggal 24 Desember 2003 Basarnas ialah salah satu sistem penyelesaian sengketa non-litigasi yang menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah. Jika ada kesepakatan dan akta telah dijelaskan sebelumnya terjadi kompromiten, Basarnas dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Jika ada perbedaan pendapat, kompromi dibuat. Halaman 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah. Juga menyebutkan bahwa permasalahan ekonomi syariah dapat diselesaikan melewati garis peradilan non-litigasi yang khususnya melewati mediasi, perundingan, dan arbitrase. Undang-Undang Basarnas yang mengatur penanganan pertikaian ekonomi syariah lewat garis non-litigasi bukan dapat dipisahkan sejak pertan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 atas arbitrase dan alternatifnya yang selanjutnya disebut dengan Aturan Arbitrase dan AVS. Berikut yang merupakan beberapa contoh hukum dan tata cara Basarnas sendiri dalam menangani kasus asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu mengisi permohonan atau proses arbitrase diawali dengan masuknya sekretaris ke dalam daftar Basarnas, dibuat surat permohonan untuk menyelenggarakan arbitrase. Surat permintaan harus mencantumkan nama, alamat, lengkap 2 bidang pernyataan ringkas akan amanat arbitrase, serta jika diberikan oleh perwakilan hukum, surat kuasa khusus. Yang kedua yaitu Basarnas mempelajari surat permohonan untuk melihat apa Basarnas memverifikasi menetapkan pertikaian arbiter diharapkan sebelumnya apabila kesepakatan serta klausal arbitrase disangka untuk menyebabkan validitas bagi Basarnas agar memverifikasi pertikaian yang dikemukakan badan arbitrase yang bukan dikemukakan atau need of conflict perihal saat suatu putusan yang diterbitkan oleh Badan Arbitrasi Syariah Nasional dini penyelidikan diawali oleh satu arbitrase atau arbitrase dari syahda menunjukkan jika pengusuhan akan tiba. Yang selanjutnya yaitu apabila jika ketentuan arbitrase dipenuhi, pemimpin Badan Arbitrasi Syariah Nasional lekas memilih serta memilih seorang arbiter maupun syahda untuk menyelidiki masalah tersebut. Yang keempat yaitu karena pemeriksaannya melibatkan kompetensi yang unik yaitu di bidang ekonomi syariah. Nah, arbiter bisa ditetapkan oleh kalangan arbiter ataupun ahli untuk spesialisasi dibutuhkan
agar membentuk arbiter harus muslim yang paham dengan masalah asuransi syariah. Susunan para arbiter dengan yang demikian dapat berbentuk satu orang atau satu majelis kelompok. Nah, yang kelima yaitu arbiter memutuskan untuk menerbitkan suatu permohonan kepada termohon dengan permintaan untuk menjawab permohonan dan memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah penerima permohonan surat tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah menerima surat permohonan dan panggilan. Nah, yang selanjutnya yaitu permohonan menerima salinan jabatan dan majelis arbitrase. Memerintahkan para pihak untuk menghadap majelis arbitrase pada hari yang ditentukan dan diperintahkan dikeluarkan dengan pemberitahuan bahwa mereka dapat mewakili diri mereka sendiri kepada perwakilan hukum masing-masing melalui surat kuasa. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, kecuali kedua belah pihak sepakat pemeriksaan majelis arbitrase akan dilakukan di tempat kedudukan Basarnas, sidang dapat diadakan di tempat oleh arbiter tunggal atau panel untuk menyelidiki saksi, barang, dagangan maupun berkas yang ada hubungannya sama pihak yang bersengketa. Yang kedelapan yaitu arbiter atau tribunal satu-satunya yang harus menawarkan kepada para pihak pelakuan dan kesempatan yang sama secara utuh atau persamaan dalam hukum agar saat mendukung dan membela keperluan para pihak yang bersengketa, tiap petunjuk serta berkas saat diberikan oleh di antara sisi dapat diperiksa oleh arbiter dan syahadat tunggal, baik yang menurut pendapat mereka sendiri maupun oleh para pihak secara lisan antara para pihak dengan saksi, saksi ahli, dan pemeriksa. Namun pemeriksaan lisan diperbolehkan pangkat penyelidikan start melalui wawancara yang dilanjutkan dengan pembenaran keputusan yang ambil atas kebijaksanaan arbiter atau majelis sendiri. Yang kesembilan yaitu keputusan yang dibuat di lapangan di mana para penggugat hadir meskipun pihak lain sudah mengundang sebagai sah walaupun bukan muncul keputusan akan dibuat. Yang 10 atau yang terakhir, keputusan Basarnas sekurang-kurangnya didasarkan pada beberapa faktor kecuali pihak yang memesan buku tersebut yaitu tidak perlu adanya pembenaran sesuai dengan peraturan hukum yang sesuai berdasarkan keputusan dan prestasi. Para pihak harus secara sukarela mematuhi keputusan Basarnas yang bersifat final dan mengikat. Jika keputusan tidak diikuti dengan sukarela, itu didasarkan pada perintah pengadilan negeri yang dikeluarkan atas permintaan salah satu penggugat. Nah, yang selanjutnya yaitu penanganan konflik lewat Mahkamah Agung. Beberapa pihak dalam mengurus masalah ekonomi syariah termasuk asuransi syariah melalui mahkamah saat mahkamah keyakinan memiliki kekuasaan dalam memutuskan para ekonom terdapat pertikaian kekuasaan jaminan. Nah, mahkamah agama saat memeriksa, membuat keputusan, serta menangani masalah pada tingkat pertama, tengah, manusia memeluk agama Islam, orang yang beragama Islam. Dalam fak, yang pertama pernikahan, warisan, amanat, donasi, dermawan, fitrah, amal, dan sedekah. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Agama Peleraian, pokok-pokok uraian ekonomi syariah dalam penjelasan pasal 49 adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah yang merupakan kelakuan serta pekerjaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tiang ekonomi syariah, termasuk diantaranya lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, reksadana, sekuritas Islam, serta biliet jangka tengah, pembiayaan, pegadaian dan pensiunnya lembaga keuangan Islam, dan perusahaan Islam. Menurut Riyama Manurung SHMH, salah satu panitera utama dalam pengadilan agama di Batam, sistem penyelesaian kasus jaminan syariah mirip dengan prosedur penanganan masalah ekonomi syariah di Mahkamah Agama yang biasanya satu-satunya perbedaan adalah objek perselisihan. Nah, yang secara umum ada dua tahapan proses penanganan urusan ekonomi syariah Mahkamah Agama. Yang pertama yaitu memeriksa perkara peradilan, penetapan majelis hakim,
pengangkatan panitera dan jurusita pengganti, pemilihan saat sidang dan undangan semua pihak. Nah, dan yang kedua yaitu penyelidikan dalam kelas sidang dimulai saat memerahi serta menengahi pihak melafalkan aduan, balasan terdakwa, replika lengkap, alat bukti, tetapan perundingan, terakhir perlakuan vonis para pihak kecewa atas tetapan mahkamah yang bisa menggunakan usaha banding serta pembatalan. Nah, yang kedua yaitu Basarnas maupun Majelis Hukum Agama sangat bagus saat cara penanganan konflik jaminan syariah di Indonesia yang berdasarkan perbedaan penyelesaian sengketa. Nah, dalam bisnis Islam menuntut keadilan untuk institusi yang rumit serta cara penanganan luas, maka dari itu pertikaian jaminan bisa diselesaikan tanpa melarang kemajuan ekonomi yang direncanakan. Satu peraturan wajib bernegeri, efisiensi, serta baik dalam menjalankan tugas dan kewenangan, kewajiban efektif. Faktor yang paling penting adalah bahwa hak untuk memperoleh pertanggungan asuransi untuk potensi risiko atau bencana tidak membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikannya. Di Indonesia, pihak dapat menentukan lembaga mana yang paling diuntungkan saat menangani pertikaian asuransi berdasarkan kesepakatan mereka. Nah, Basarnas dan Majelis Agama mempunyai kekuasaan mutlak saat menangani pertikaian jaminan syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam proses penyelesaian sengketa antar kedua organisasi atau kedua belah pihak dalam menyelesaikan asuransi syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Basarnas memiliki keunggulan daripada Majelis Agama saat melerai pertikaian konflik yang terjadi. Yang pertama yaitu proses arbitrase yang dilakukan hanya pada susunan pertama, awal, dan tingkat akhir. Nah, yang kedua yaitu sidang arbitrase diadakan di tempat yang tertutup, bukan di ruang sidang umum, yang akibatnya orang yang bertikai serta informasi yang disengketakan bukan mengetahui penduduk umum atau bisnis. Yang ketiga yaitu pengadilan arbitrase diadakan oleh cepat. Majelis Ulama Indonesia Arbitrase memiliki waktu 180 hari untuk mencapai keputusan 6 bulan jika dibandingkan dengan persidangan pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun dan menghabiskan banyak uang. Yang ini adalah pilihan yang jauh lebih baik. Yang terakhir yaitu keputusan arbiter ini bersifat final dan konstruktif. Nah, Basarnas lebih efektif saat menangani pertikaian konflik asuransi syariah yang berimbas sesuai tertib hukum dengan menggunakan uji coba yang sederhana, cepat, dan berbiaya yang sangat rendah. Setiap lembaga arbitrase diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan AVS penanganan pertikaian pada 180 hari. Yang selanjutnya yaitu fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai metode pembangunan masyarakat, kata ahli pada teorinya. Nah, tentang aturan ataupun penyusunan fasilitas didefinisikan dalam konteks pembangunan sebagai jalur menuju arah aktivis manusia yang dibayang oleh pembangunan dalam rangka mencapai manusia yang dibayangkan oleh pembangunan penyusunan bangunan nasional dan berkarakter secara sehat pada dunia kompetensi sesuai elemen masyarakat yang harus berpartisipasi dan berkontribusi menimba macam kekuatan penduduk agar membela secara ekonomi supaya semangat dalam bekerja guna mewujudkan maksud penyusunan nasional agar baik. Ada satu cara untuk memaksakan potensi dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional adalah dengan pengembangan diskusi ekonomi. Selanjutnya yaitu orang yang berkonflik saat perselisihan asuransi syariah biasanya memakan banyak waktu untuk diselesaikannya. Nah, menurut Yodo Fariforno, Ketua Basarnas telah menangani 17 sengketa syariah dalam 12 tahun terakhir. Artinya, dari tahun 1997 sampai 2009, kasus yang terbanyak melibatkan perbankan.
Nah, masalah asuransi syariah belum pernah diputuskan oleh Basarnas Pengadilan Agama yang di sisi lain telah mengajukan sengketa asuransi syariah dalam satu kasus 1221 PDT G/2009/PA JS ditetapkan majelis hukum. Pada faktanya, penduduk sangat menginginkan untuk menyelesaikan masalah secara cepat melalui majelis agama yang memakan banyak waktu untuk agar memvonis konflik, namun memiliki cabang yang eksekutif. Menurut pendapat ahli, suatu lembaga atau aturan lembaga hukum dapat dikatakan berjalan dalam masyarakat apabila memenuhi 5. Yang pertama yaitu variabel aturan atau hukum. Yang kedua, penegakan aturan adalah orang yang menetapkan hukum. Yang ketiga, kebutuhan pendukung. Yang keempat, eksternal faktor pendukung. Dan yang kelima yaitu adat kebiasaan. Dan pembahasan terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum Basarnas dan peradilan agama. Faktor-faktor diantaranya yang pertama adalah hukum tertulis atau undang-undang Basarnas. Waktu diselesaikan dalam beberapa hari, sedangkan metode majelis agama diatur oleh administrasi penengahan butuh waktu yang sangat lama. Selanjutnya yaitu penguatan aturan Basarnas bukan memiliki energi kuat, sedangkan peradilan agama mempunyai kekuatan eksektorial. Kemudian faktor selanjutnya yaitu sarana dan fasilitas. Kalau Basarnas tidak adanya sarana, sedangkan pengadilan agama memiliki sarana. Kemudian dari segi faktor, masyarakat Basarnas tidak pernah atau belum mengetahui konflik jaminan syariah bisa ditangani, sedangkan untuk pengadilan agama, masyarakat lebih mengenalnya sehingga sudah adanya perkara asuransi syariah yang diselesaikan di pengadilan agama. Dan terakhir yaitu faktor kebudayaan Basarnas tidak mengenalnya, sedangkan kebudayaan lebih percaya dengan pengadilan agama. Yang terakhir yaitu dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan dari artikel yang telah saya buat. Nah, saya membuat sebuah kesimpulan di mana di Indonesia pertikaian asuransi di era ini ditengani pada dua badan, aturan Basarnas lewat garis non-litigasi luar pengadilan dan pengadilan keyakinan yang menggunakan garis litigasi yaitu pengadilan. Nah, dalam menyelesaikan persoalan asuransi syariah, andaikan entitas ekonomi meyakini prinsip aturan syariah memiliki kekuasaan, namun penanganan mereka pendekatan yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut hipotesis efektivitas hukum, suatu hukum dikatakan efektif jika memenuhi 5 kriteria hukum itu sendiri. Pengukuhan aturan, hukum kebutuhan warga, kemudian budaya. Basarnas baik saat menangani permasalahan asuransi syariah berbentuk berdasarkan majelis premis pertimbangan hukum undang-undang yang ringkas dan terkodomentasi. Sekianlah video dari saya tentang penjelasan dari artikel yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan kata dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.